semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Guru Garis Lucu. Hari ini kita mau belajar kimia. Kemarin kan ada beberapa teman yang request ke kakak buat bahas SIMAK UI. Karena kan sekarang udah pelaksanaan UTBK ya. Bagi kalian yang pengen masuk UI, pengen belajar SIMAK, silahkan kalian tonton videonya. Oh ya, buat kalian yang sampai sini tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Ya, subscribe itu gratis. Kalau kalian ikut bimbel atau kalian minta guru privat gitu ya, kalian bahas nih 15 soal SIMAK itu bisa berapa? 200.000 ya. Nah, kalau di sini gratis teman-teman. Jadi kalian jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Guru Garis Lucu. Bagi kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya biar nanti kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang apa coba? Kita mau ngebahas soal SIMAK UI tahun 2018 part 2. Jadi nanti kita bahasnya nomor 6 sampai 10. Untuk nomor 1 sampai 5 kalian cek video sebelumnya ya. Terus kalau kalian lihat channel ini bermanfaat, ada teman-teman kalian lagi butuh bimbingan buat masuk UI, kalian boleh share ke teman kalian gitu ya. Langsung aja ya, kita lanjut ke nomor 6. Number 6. Pada kalorimeter sederhana dimasukkan 100 ml 1 m NaOH yang selanjutnya direaksikan dengan 100 ml HCl. Temperatur larutannya dalam kalorimeter meningkat dari 25 sampai 32,1 jika kalori jenis larutan adalah sekian. Perubahan entalpi. Aduh, ini mudah sekali ya teman-teman. Ini materi kelas berapa? Ayo. Ini materi kelas 11. Itu ya. Semester 1. Nyari perubahan entalpi netralisasi. Delta H, rumusnya apa delta H? Min Q per mol ya. Q-nya apa Kak? Q-nya adalah minus ini M C delta T per mol. Gitu ya. M-nya di sini siapa Kak? Kalau dia kalorimeter bom, kalau dia itu kalorimeter bom yang digunakan untuk membakar zat kecil, biasanya kan kalau kalorimeter bom itu kan dia dikelilingi oleh air kan, jadi air yang menyerap kalornya. Jadi M itu adalah massa zat yang menyerap kalor. Karena di sini karena kalau di kalorimeter bom yang menyerap adalah air, berarti nanti kalian hitung massa airnya berapa gram ya, berapa gram. Nah, kalau di sini kan kasusnya kalian mencampurkan dua larutan. Nah, otomatis kan yang menyerap kalor si dua larutan ini kan. Ya udah kalian hitung aja berapa si larutan ini berapa gram gitu. Nah, di sini kan kalian di sini kan adanya mili Kak. Ya udah, kalian punya berapa mili nih? 100 mili. Sorry nggak kelihatan. 100 mili NaOH ditambah 100 mili HCl. Berarti kan 200 mili ya. Nah, si D-nya densitasnya atau rho-nya itu 1 gram per mili. Otomatis kalau kalian punya 200 mili, artinya berapa gram? 200 gram, gitu ya. Nanti berarti masanya 200, C-nya 4,2, delta T-nya berarti perubahannya dari 25 menjadi 32,1. Berarti berapa? 7,1 ya. Masukin ya. Di delta H sama dengan 200 gram. Ini kan ya, mintanya kan dia C-nya kan dalam gram, berarti gram, C-nya 4,2, delta T-nya berapa tadi? 7,1. Molnya gimana Kak? Kebetulan molnya ini sama teman-teman. Kan sebenarnya kalau kita nyari netralisasi, mol yang dipakai kan mol air, ya kan? Mol airnya dari mana sih Kak? Kalau kalian netralin kan nanti ada airnya, NaOH ditambah sama HCl, kan nanti jadinya apa? NaCl plus H2O. Itu kan ya. Sebenarnya yang dicari adalah si mol airnya. Tapi kalau di sini NaOH-nya sama HCl itu sama dan koefisiennya juga sama semuanya, berarti nanti pasti sama. NaOH-nya berapa? 100 kali, ingat ya, mol itu M kali V. M-nya 1, berarti 100
100 milimol atau 0,1 milimol. HCl-nya juga 0,1 kan ya, sama kan ya, 100 kali 0,1 kan ya, 100 kali 1. Berarti ini mula-mula belum ada. Nah karena sama kan pembatasnya sama-sama mereka, habis semua. Nah nanti kan berarti airnya juga 0,1 mol, berarti yang dicari kan di airnya ini gitu. Berarti ini nanti kamu mau ngapain aku tadi ya? No, aku mau ink pen tapi inknya diganti warna merah. Berarti ini 0, dibagi 0,1 kesini ya. Berapa teman-teman itu? Ketemunya berapa? Apa nih? Kuning. Rp59.640. Ini joule ya. Lihat di C-nya nih, ini joule. Berarti berapa kilojoule? 59, oh minusnya kemana? Ini tanda minusnya, sorry, ini minus, ini minus. Kilojoule mol. Berarti kita itu ya, bulatkan minus 60 kilojoule per mol. Oke, ketemu deh yang A. Itu ya. Mudah kan sebenarnya, mudah kalau kalian belajar kelas 10, 11, 12 materi udah menguasai mah bisa ya. Semangat. Nomor 7, diketahui KSP, BAF2, PBF2, CAF2 berturut-turut sekian blablabla. Pernyataan yang manakah yang benar? Kalian cuma cari pernyataan yang benar yang mana. Kalian lihat nih, BAF2, PBF2, CAF2 itu mereka sama-sama mengandung F dan sama-sama 3 ion, betul? Maksudnya 3 apa ya namanya ya? Kalau kalian pecah itu ada 3 ion. Kan kalau KSP kan ngafalin kan, kalau 2 gimana? Kalau 2 S kuadrat, kalau 3 4S3 gitu-gitu loh. Nah, itu mereka sama-sama 3. Berarti kelarutannya kalian nggak usah hitung satu-satu. Kalian udah bisa menyimpulkan kalau yang paling besar siapa dulu. Kalian urutin yang besar siapa? Yang paling besar berarti yang KSP-nya paling besar. Berarti minus 6, minus 8, minus 11 berarti paling besar siapa? BF2 ya. Berarti BAF2 itu paling besar kelarutannya. Kemudian baru PBF2, baru CAF2. Ini kesini kelarutannya makin kecil gitu ya. Katanya mana nih yang benar? A dalam larutan HF, berarti kalau HF ini ada ion senamanya si F gitu ya. Ion senama akan memperkecil kelarutan. 0,5 kelarutannya sama, beda dong. Kan mereka juga beda ini KSP-nya. Karena mereka pengganggunya sama-sama si F dan 0,5 ini, berarti ya udah nggak mungkin sama gitu. Salah ya. Tetap kondisinya begini. Dalam larutan NaF 0,1 M, BAF2 paling kecil, BAF2 paling kecil, salah. Dalam larutan HF 0,2, larutan CAF2 yang paling besar. No, salah, yang paling kecil. Terus PBF2 lebih kecil daripada CAF2, salah. Dalam larutan HF 0,1, larutan BAF2 lebih besar daripada PBF2, benar lah, masa salah semua, nggak mungkin ya, berarti yang gitu ya, karena ini jumlah ionnya sama gitu loh, dan sama-sama ada ion senamanya si F-nya, berarti kita nggak perlu hitung satu-satu gitu ya, biar cepat kalian ngerjainnya. Nah, sekarang nomor 8, produk terbanyak yang dihasilkan dari reaksi adisi antara 1 mol 2 metil 2 butena dengan 1 mol HCl. Ini berarti reaksi adisi, udah dikasih tahu nih, gampang banget reaksi adisi. Kalian gambar dulu 2 metil 2 butena. Butena berarti kalian masih ingat ya di video kakak sebelumnya kalau bikin ini belum dibahas nih, sorry teman-teman. Butena, kalau kalian mau ngegambar struktur, kalian lihat dari belakang. 2 butena. Butena berarti berapa C-nya? 4.
4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 2 butena berarti double bondnya atau rangkapnya di nomor 2. 1, 2 di sini. Nah, kemudian ada 2 metil, berarti 1, 2 di sini ada metil. C gitu ya. Ini CH3, ini CH3, ini CH, ini CH3 ditambah sama HCl. 1 mol semuanya masing-masing 1 mol, berarti sini 1. Sini 1 ya. Berarti nanti adisinya cuma sekali. Gitu. Oke. Kalau reaksi adisi nanti yang diserang pasti yang mana? Yang punya rangkap ini. Si ini yang punya rangkap ini yang akan diserang pasti, teman-teman. Pasti banget nih, ini nih yang punya rangkap, karena kan adisi itu pemecahan rangkap. Ini kan, ini yang akan diserangkan. Nah, nyerangnya gimana? Masih ingat aturan Markov-Nikov? H akan menuju ke C yang punya H lebih banyak. Karena dia H, berarti dia nyari ke C yang punya H lebih banyak, punya temennya gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Berarti yang H akan menuju ke C yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang ini nggak punya H, Kak. Ini punya H1, berarti yang H akan menuju ke C yang sebelah kanan. Sementara Cl-nya akan menuju ke C yang sebelah kiri. Jadi hasilnya yang gimana? Tetap yang ujung ya, CH3, kemudian C, ada Cl-nya sekarang di atasnya, di bawah tetap CH3. Nah, rangkapnya pecah ya, udah nggak rangkap lagi, jadi tunggal. CH-nya awalnya 1 jadi 2, terus CH3. Oke, ini namanya apa? Cari rantai terpanjangnya. Ini terpanjang, kemudian punya 2 cabang. Ini metil ya. Ini apa kalau Cl? Kloro. Ya udah, berarti namanya ini dari sini ya, nomornya ya 1, 2. Berarti 2 kloro sama metil duluan mana, Kak? Pakai bahasa Inggris kloro jadinya. Kloro dulu ya. 2 kloro, terus 2 metil. Alkana jadinya ya 4 butana. 2 kloro 2 metil butana. 2 kloro 2 metil. Ini ya yang C. Yeay. Lanjut ke nomor 9. Percobaan penentuan laju untuk 2 reaksi memberikan data sebagai berikut. A menjadi A, X menjadi Y. A menjadi A, A menjadi B, X menjadi Y. Pada reaksi 1, jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, reaksi berlangsung 4 kali lebih cepat. Teman-teman, ini adalah untuk menunjukkan ordenya berapa. Kalau dia orde 0, berapapun pangkat 0, misalkan sini X pangkat 0, itu kan sama dengan 1, ya enggak? Berarti dia enggak ngaruh karena 1, gitu kan ya? Berarti dia enggak ngaruh terhadap kecepatan. Kalau dia orde 0, berarti kecepatannya akan tetap. Mau diapain, mau dikali 2, mau ditingkatin jadi 3 kali, 10 kali, 100 kali, karena dia pangkatnya atau ordenya 0, kan nanti berapapun pangkat 0 kan sama dengan 1, berarti nanti lajunya nggak berpengaruh, lajunya nggak berubah gitu, dia nggak mempengaruhi laju gitu ya. Ini kelas 11 juga, materi kelas 11. Yang kalau dia orde 1, misalkan nih, kalau dia konsentrasinya dinaikin 2 kali, berarti nanti lajunya kan pangkat 1 ya, berarti kan nanti lajunya tetap 2 kali lipat, berarti 2 kali lebih cepat. Jadi kalau dia naik 2 kali, lajunya udah 2 kali lebih cepat, karena kan dia cuma pangkat 1. Kalau dinaikin 3 kali, lajunya 3 kali lebih cepat. Kalau dia orde 2 berarti nanti dipangkatin 2 ya, misalkan konsentrasinya dikaliin 2 kali, berarti kan dipangkatin 2, berarti nanti dia berapa? 4 kali lebih cepat, pangkatin 2. Kalau dia 3 kali, konsentrasinya dinaikkan 3 kali, berarti lajunya 9 kali lebih cepat, 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, itu untuk ngasih informasi ordenya, teman-teman. Jika pada reaksi 1, berarti kan V1 itu kan kalau yang masuk ke hukum laju kan cuma reaktannya doang kan ya, si A nya ya, berarti kan rumusnya
Laju gimana hukum laju? K kali konsentrasi reaktan, konsentrasi A gitu ya. Nah, tinggal dicari nih pangkat berapa nih. Kalau konsentrasi A dinaikkan 2 kali, reaksi berlangsung 4 kali lebih cepat. Berarti dia order berapa? 2. Karena kan dia 2 kali, lajunya jadi 4 kali. Berarti dia order 2. Pada reaksi kedua, jika konsentrasi X dinaikkan 2 kali, laju tidak berubah. Nah, berarti dia ordernya order 0. Si X-nya ordernya order 0 gitu. Dan ingat-ingat ya ini ya. Ini kakak nggak kasih optionnya karena nggak cukup saya layarnya. Yang penting ingat ini. Terus kedua reaksi memiliki nilai tepat laju sama, berarti K-nya sama dan konsentrasi awalnya sama gitu. Maka jika reaksi dilakukan konsentrasi A sama dengan 1/4 konsentrasi X gitu ya. A nya adalah 1/4 konsentrasi X, ini gimana tuh gitu. Gini aja biar gampang, kalian anggap konsentrasi awalnya itu 1. Kita bandingin ya di slide selanjutnya ya, red-rednya. Berarti kita bandingin laju pertama per laju kedua. Berarti ini K kali konsentrasinya si A pangkat 2. Yang ini K kali konsentrasinya si X pangkat 0. Ini sama ya, coret-coret. Berarti ketika A nya itu 1/4-nya X, berarti V1 per V2 sama dengan ini 1/4 ya, 1/4-nya si X. Kita anggap aja konsentrasi awalnya 1, berarti kali 1 pangkat 2. Ini enggak berapapun juga dia tetap 1 kan ya. Berarti V1 per V2 sama dengan 1/16 per 1. Berarti V1 nya 1/16 V2, atau V2 sama dengan 16 kali V1 ya. Berarti gimana? Yang mana? Berarti reaksi pertama itu jauh lebih lambat, 16 kali, atau laju kedua 16 kali lebih cepat, 16 kali laju kedua 16 kali laju pertama. Berarti kan yang lebih cepat siapa? Laju kedua kan, 16 kali lebih cepat, atau yang pertama 16 kali lebih lambat. Berarti yang mana? Reaksi 1 berjalan 16 kali lebih lambat gitu ya. Ya nalar lah ya, orang konsentrasinya dibuat 1/4-nya ya kan, sementara yang satunya tetap karena dia nggak ngaruh. Sementara yang kedua lajunya tetap, yang pertama malah diperkecil 1/4 gitu, apalagi dia pangkat 2, tambah lebih lambat lagi 1/16 kan gitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Paham kakak? Lanjut kakak. Nomor 10, perhatikan reaksi kesetimbangan heterogen di bawah ini. C plus CO2 menjadi 2CO. Manakah pernyataan kesetimbangan yang benar? Kakak dulu. Reaksi tidak berjalan jika ke dalam wadah ditambahkan jumlah CO2 dan CO yang sama. Apa iya? Kalau kedua sisi atau salah satu sisi itu dikasih sesuatu, kalian harus cek Q-nya. Masih ingat Q? Q itu adalah konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Misalkan nih, kalian habis tahu Q-nya, kalian bandingin sama KC-nya, sama ketetapannya. Gimana? Kan KC itu kayak QC, cuma dia saat setimbang kan. Jadi misalkan nih kalau QC-nya lebih besar daripada KC, berarti kan yang lebih gede kan yang P-nya, yang produknya, karena dia lebih besar, ya kan? Berarti biar dia setimbang lagi, karena dia produk kan di kanan ya, berarti dia kan
kanannya lebih besar. Kalau kanannya lebih besar, biar setimbang harus gimana? Harus geser ke kiri kan ya? Harus geser ke reaktannya biar dia setimbang lagi. Jadi ketika keychainnya lebih besar daripada KC, berarti dia harus gesernya ke kiri. Kalau keychainnya lebih kecil daripada KC, berarti geser ke kanan. Kalau keychain sama dengan KC, berarti dia tidak geser atau tetap. Nah, untuk kesetimbangan yang ini kan si karbonnya dalam bentuk fase solid ya, berarti dia kan nggak ikut, berarti cuma CO sama CO2. Kita gampangnya kita anggap aja ketika setimbang dia konsentrasinya si CO1, CO2 juga 1, berarti K-nya berapa? KC-nya. Berarti kan konsentrasi CO-nya, berarti kan 1 pangkat koefisiennya 2 per konsentrasi CO2-nya 1 pangkat 1, berarti berapa? 1. Oke, KC-nya 1. Kita lihat option yang A, katanya reaksi tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah yang sama CO2 dan CO. Misalkan nih kita anggap mereka nambahin 2. Berarti otomatis mereka sekarang jumlahnya ada berapa? 3. Kita cek keychainnya. Kak, kenapa sih nggak pakai prinsip yang ini, yang kesetimbangan yang kalau ditambah geser ke arah lawan, kalau dikurang geser ke arah sendiri? Masalahnya di sini dia ngasih di kedua sisi, itu yang masalah yang pertama. Ya udah Kak, kalau sama kan berarti ya udah otomatis pasti bakalan seimbang gitu. Yang kedua, kalian lihat adalah koefisiennya beda teman-teman. Yang CO2 koefisiennya 1, yang CO koefisiennya 2. Itu pasti bakal ngaruh. Tuh, jadi nggak semudah itu. Cari keychainnya ya. Berarti kita sekarang ada sama-sama 3 ya. Berarti keychainnya berapa? Yang kanan, produknya dulu, CO-nya 3 kan ya. Karena kita nganggapnya tadi sama-sama ditambah 2. Di sini 3 dipangkatin koefisien si CO pangkat 2 per produknya siapa? CO2, berarti ada 3 pangkat 1, berarti berapa Cin? 3 ya. Berarti kondisinya adalah keychain lebih besar. Maaf. Keychain lebih besar daripada KC-nya. Berarti geser kemana? Ke kiri. Berarti harusnya ketika ditambah itu geser ke kiri. Berarti yang C ya, reaksi bergeser ke kiri jika ke dalam wadah ditambahkan CO2 dan CO. Oke, yang C. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai nomor 10 dulu ya. Kalian istirahat dulu, terus minum-minum dulu, makan-makan dulu. Terus habis itu kita cek ke video yang ketiga, part 3. Simak UI part 3. Nggak apa-apa ya, dipotong-potong ya, biar kakak lebih slow buat bikin videonya, nggak dikejar deadline tiap hari. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian melihat ada kekurangan atau apa, something atau request apapun, silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa like-nya ya. Bye teman-teman, assalamualaikum.